Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nunjukin dua berita Pak Guru. Di berita pertama adalah turut berduka cita atas eh, bencana di Hmm, Sibolga itu. Itu videonya itu ngeri banget. itu berapa orang yang ini? Wah, belum terdata tapi masih banjirnya itu ngeri, dan yang bikin saya heran tuh apa mungkin ya? Apa mungkin karena bukan di Jawa jadi tidak terlalu ramai gitu pemberitaannya. Tapi video-video di sananya mengerikan banget. Lihat. Saya mau nunjukin ini, ada narasi juga, ada video dengan narasi yang saya ingin Pak Guru. Sebuah analisis banjir bandang Tapteng Sibolga. Banjir bandang boleh datang dari langit, tapi gelondongan kayu tidak pernah jatuh dari awan. Begitu kan, Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng? Hujan deras bisa membawa air, tapi tidak mungkin membawa batang kayu sebesar tiang listrik kalau tidak ada yang memotongnya. Masuk akal kan? Belum lagi lubang-lubang tambang liar tanpa izin yang selalu mulus menembus perut gunung di Tukka, hingga air bingung mencari tempat berlindung. Akhirnya ia berangkat langsung menyapa manusia yang tak tahu kabar apa-apa. Di saat pemerintah setempat banyak yang pura-pura bingung, padahal penggalian demi penggalian berlangsung di depan batang hidung. Ini berita narasinya, tapi berita-berita yang lainnya, aduh banjir-banjirnya ngeri-ngeri banget lah pokoknya. Cik, lihat yang lain yang tanpa narasi. Di berita per hari ini, per detik ini yang saya nonton sebelum kita tag video, sudah mulai banyak warga-warga yang terkunci, terisolasi, dan yes. Iya, jadi kalau banjir bandang, jadi kalau banjir biasa kita tuh mungkin masih bisa menyalahkan alam. Tapi kalau banjir bandang itu kita tuh harus mencurigai ulah manusia. Jadi kalau banjir bandang tuh ya kegagalan alam dalam menyerap air misalkan, atau kegagalan alam dalam mendistribusikan air gitu. Itu sebenarnya, dan itu gara-gara penambangan gara-gara pembalakan liar, ya itu akhirnya terlihat buktinya ya. Jadi saya tuh mau ngomong apa lagi, dah sudah gitu. Cuman kalau tadi pernyataan di awal atau pertanyaan di awal, kenapa kalau di luar Jawa tuh jadi susah viral gitu ya? Iya, itu benar. Bahkan soalnya di Aceh juga sama, banjir besar juga. Iya, itu benar sekali. Jadi pengawasan di luar Jawa tuh minim sekali. Wartawan di sana tuh kecil sekali. Jadi gini nih, ada pengusaha tambang batu bara gitu ya. Lihat ada satu kampung, terus dia bilang hancurkan kampungnya. Terus di sana teh main tembak-tembakan apa? Itu teh lumrah terjadi dan tidak ada yang meliputnya. Kayak gitu. Jadi kalau di luar Jawa tuh sengeri itu. Lebih ngeri ya, jauh ya. Lebih ngeri. Kita tuh sekarang pemberantasan korupsi apa dan sebagainya ya memang di Jakarta gitu. Kayak misalkan kasus nikel gitu. Kasus apa ditanganinya di Jakarta, tapi kan yang kejadiannya mah di sana gitu. Dan akan sangat mungkin lebih mengerikan dibanding apa yang terlihat. Ngeri banget. Kepala desa di luar Jawa tuh tidak diawasi dengan baik, kemudian banyak yang sewenang-wenang. Ya pokoknya semakin jauh dari akses jalan dan pemerintahan dan penegak hukum, semakin gitu emang. Mereka tuh benar-benar dikuasai mafia tuh, iya benar. Di Silarium kemarin ada orang yang datang, terus dia ingin sekali bertanya tapi dia ragu, sampai akhirnya dia bilang, aduh saya menyesal waktu kemarin tidak bertanya. Lalu dia nge-WhatsApp saya minta tolong disampaikan, saya sampaikan. Dan ini agak panjang ya Pak Guru. Apa? Belakangan ini saya merasa hidup saya ini absurd banget. Beberapa waktu belakangan ini saya mulai berobat ke psikiater. Sejauh ini diagnosisnya adalah ADHD dengan serangkaian disporia dan comorbid anxiety serta depresi. Dengan kondisi seperti ini, saya ngerasa hidup saya ini adalah kutukan. Karena jujur, bagi saya, ritual agama telah terasa begitu kosong.
Doktrin agama seringkali gak masuk akal. Sumber doktrin keagamaan juga kebanyakan gak bisa diverifikasi secara ilmiah. Dunia seolah kehilangan keajaibannya, seperti segalanya terjadi begitu saja dengan sebuah rangkaian sebab akibat yang hampa. Pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhan itu terlibat dalam takdir-takdir kecil kita, atau jangan-jangan dia ternyata tidak sepeduli itu? Saya tidak tahu apakah harus menjawab poin pertama atau poin kedua. Jadi di sini tuh ada poin pertama, apakah dirinya benar-benar mengalami gangguan mental dan kalau memang begitu apa yang harus dilakukannya. Dan yang kedua, dia mendiagnosis sendiri bahwa penyebab dari keresahannya selama ini dan kedepresiannya selama ini adalah karena dirinya meragukan Tuhan dan atau meragukan takdir Tuhan. Kan begitu ya? Jadi Jadi tapi ada ini dia dua. udah didiagnosis sama psikiater ya? Bukan dia ngediagnosis sendiri gitu. Enggak, dia mendiagnosis sendiri bahwa penyebab dari dirinya depresi itu dan Iya. ADHD-nya itu adalah gara-gara pertanyaan-pertanyaan itu gitu Ya. kan. Pertama saya saranin Akang untuk Teteh ini. oh Teteh ya. Pertama saya saranin Teteh untuk kembali ke psikiater yang sama atau yang berbeda, karena butuh penanganan atau butuh konsultasi yang lebih berkelanjutan. Itu yang pertama. Mungkin ada penyakit fisik kayaknya di perut. Ya, semacam GERD juga biasanya ada, bukan biasanya, cuman maksudnya keresahan. GERD itu kan menyebabkan keresahan-keresahan yang dikaitkan dengan dunia supranatural gitu, terkait dengan kematian, tentang akhirat, tentang Tuhan dan sebagainya. Jadi ada arah di mana GERD itu bisa mengarah ke sana. Jadi coba cek ya. Saya nggak punya otoritas untuk menyampaikan itu, makanya silahkan cek balik lagi ke psikiater atau orang yang memang paham dalam hal itu. Nah, terkait dengan dia mempertanyakan, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara lebih filosofis gitunya, ya ngapain juga bertanya gitu. Sebab kita tuh tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengubah fenomena, bahkan ketika pernyataan tadi tuh salah satunya benar. Misalkan gini, ternyata alam semesta ini tidak dikendalikan oleh takdir, dan atau ternyata takdir itu tidak dikendalikan oleh Tuhan. Misalkan begitu. Terus kita bisa apa? Kan nggak berdampak terhadap keresahan kita. Apakah kalau saya tahu bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada Tuhan yang mengendalikan takdir, terus kita jadi resah? Kan enggak sebenarnya mah. Karena apa? Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Anggaplah misalkan bahwa ternyata selama ini tuh tidak ada takdir. Berarti ini sepenuhnya adalah perbuatan saya gitu. Ya tetapnya kita nggak akan mengubah keadaan apapun, tidak menghasilkan apapun gitu. Nah, jadi ini tuh semacam kutukan berpikir gitu. Kutukan berpikir tuh gini. Anggap Tuhan itu ada. Kemudian anggap bahwa Tuhan itu sangat tidak adil. Ada tapi tidak adil. Dirimu tuh orangnya baik, luar biasa, ibadah, memberi nafkah orang miskin apa, terus dimasukkan ke dalam neraka tanpa ada jalan keluar sama sekali selama lama-lamanya. Misalkan begitu. Kan dirimu tetap tidak bisa apa-apa gitu. Gak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam hal ini juga anggaplah tidak ada takdir atau anggaplah ada takdir, tetap tidak bisa apa-apa gitu. Kita tuh pada bagian itu. Nah, jadi apa yang menyebabkan keresahan karena selama ini, misalkan selama ini saya sudah berbuat begini. Oh ternyata itu takdir dan ternyata itu bukan takdir. Kita tuh gak akan berdampak apapun pada perilaku kita gitu. Misalkan gitu. Atau keresahan itu muncul, kenapa sih kalangan agamawan gini teuing, ini padahal berita-beritanya tuh mitos semua, ini nggak bisa diverifikasi. Masa ada cerita manusia pergi ke langit ketujuh, emang langit ada lapisan ketujuhnya? Kan ternyata secara sains langit itu tidak ada, dia bolong aja ke sana kan, sampai ke galaksi, sampai itu kan ruangan antar bintang itu ya kosong sama sekali, jadi nggak ada langit loh. Kenapa di sini disebut langit ketujuh? Kemudian kenapa juga misalkan disebutkan bahwa di langit itu nanti, di atas langit itu ada singgasana Tuhan, ada surga, neraka, ada akhirat dan sebagainya. Ini kan sudah terbukti di luar sana itu tidak ada apa-apa. Misalkan pernyataan-pernyataan seperti itu gitu ya. Pernyataan seperti itu tuh biasanya menghasilkan sebuah kegelisahan yang mengabaikan keabsurdan.
Jadi bukan mengabaikan, bukan kehilangan makna, tapi kita tuh justru mencari-cari pemaknaan hidup kita yang sesungguhnya tuh apa. Oh, kalau agama itu tidak ada, oh berarti ya gini gitu. Jadi maksudnya bukan jadi absurd, justru menjadi kita tuh mencari pemaknaan kembali, mencari jawaban atas makna tapi baru gitu. Jadi agamanya dihilangin, tapi kita nyari makna dan akhirnya biasanya kita menemukan itu gitu. Kan saya tuh suka ngobrol sama orang-orang yang ateis gitu misalkan ya. Dia awalnya meragukan Tuhan, kemudian kehilangan kepercayaan pada Tuhan gitu. Tapi dampaknya tuh bukan jadi bahwa dunia itu semuanya tuh kosong, nihil, absurd, bukan. Tapi justru oh saya tuh harus menemukan makna baru dalam kehidupan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara anti metafisika, anti agama. Jadi begini gitu. Untuk si teteh ini berarti kalau misalkan itu kan berarti anxiety itu selalu khawatir gitu. Anxiety itu kan Ya khawatir dengan, ya jadi maksudnya ya khawatir dengan isi kepalanya gitu. Bisa jadi nggak sih? Iya makanya saya tuh curiga dia tuh ada gangguan pencernaan gitu ya. Karena gejala-gejala seperti ini tuh ya saya gak tahu sih. Cuman sejauh pengalaman saya biasanya orang yang mempertanyakan tentang keyakinannya itu tidak mengarah pada kekosongan, tapi justru mengarah pada cari alternatif untuk menjadikan itu tuh ada gitu. Tapi kalau misalkan dia tuh bertanya-tanya dan ngebuat dia jadi sakit GERD atau dari GERD dia jadi bertanya-tanya, apakah mungkin untuk menyarankan dia jangan terlalu banyak pikir? Kan nggak juga ya, nggak bisa juga ya. Enggak, saya tidak menyarankan stoik sih. Apa ya? Gini nih sih. Saya kalau kita ngasih saran, kita tuh tidak bisa mengasih saran yang tidak didasarkan pada latar belakang. Jadi, ayo kamu optimis aja gitu. Gak bisa. Kalau misalkan si orang yang dimaksud itu sudah tahu bahwa kemampuannya segini, lawannya segitu, disuruh optimis tuh gak bisa. Kamu mah yakin aja. Atau misalkan kamu tetap semangat ya. Hari guys capek mah udah capek. Mau 1000 orang ngomong semangat juga gitu. Betul. Nah jadi kalau saya ngasih saran ke si teteh ini untuk udah gak usah mikirin apa-apa gitu. Pasti kepikiran dah, kita gak tahu latar belakangnya apa. Kita ngomong aja seenaknya gitu. Kan kita gak tahu latar belakang penderitaan atau keresahan dalam benaknya itu apa gitu. Nah jadi kalau memang harus disarankan, saya mau balik lagi sarannya ke psikiater yang tadi itu. Diskusi lebih panjang lebar lagi, atau kalau memang mau menyangkut dengan masalah-masalah keresahan yang tadi itu, mendingan diskusi dengan orang yang layak. Gak harus menghasilkan solusi, cukup butuh teman saja yang bisa menampung kegelisahan. Dia kan bilangnya ke psikiater ya, berarti mungkin outputnya dia dikasih obat atau apa, karena kan psikiater biasanya ngasih obat. Tapi Iya. dia nggak menuliskan di sininya sih. Dan ini ya, gejala-gejala seperti ini tuh emang beneran bisa bikin orang gangguan mental yang lebih parah, bahkan sampai ke ODGJ. Jadi segera cari teman ya untuk berdiskusi, untuk ngobrol. Ini dengan isu kesehatan mental ini berpengaruh pada ini nggak sih Pak Guru, sama kondisi ekonomi seseorang? Kadang orang tuh mulai muncul isu-isu mental health tuh setelah at least dia punya, nggak mikirin makan gitu. Makan selalu ada, baru dia mikirin mental health. Nah, gimana? Orang yang biasanya mengangkat isu mental health, Oh, yang mengangkat isu mental itu health? orang yang udah nggak mikirin besok makan apa gitu. Oh gitu. Karena kalau misalkan Udah orang besok tercukupi makan gitu. apa, misalkan dia besok mikir mau makan apa, ya berarti udah mikirin nyari makan dulu aja, jangan mikirin mental health gitu. Iya, semua orang normal tuh gitu. Jadi siapa orang yang peduli pada fakir miskin? Yang udah kaya. Jadi kalau masih miskin tuh susah untuk dermawan. Makanya nilainya menjadi lebih besar kalau fakir miskin, dermawan lagi gitu kan. Nah, tapi memang pada dasarnya semua orang, otak manusia itu dirancang untuk mempertahankan dirinya sendiri daripada bersosialisasi. Jadi kalau berderma, terus mengangkat isu mental health dan lain sebagainya, itu adalah kondisi di mana dia sudah mengamankan dirinya sendiri baru bersosialisasi dengan itu. Ini kasus nyatanya tuh gini kan Pak Guru, karyawan saya tuh dia resign dengan alasan bahwa dia tuh
mentalnya terganggu karena kerja di tempat saya. Bukan Oh oleh gitu. saya, oleh yang lain. Terus dia balik lagi kemarin datang untuk sekedar ngejual helmnya. Nah, ngejual Heeh, helm. terus Butuh duit. pulang, heeh. Agak kasar sebetulnya di pikiran saya. Kok lu tuh resign dengan mentingin mental health, padahal kau tuh lagi butuh uang, bisa nggak sih lu fokus kerja dulu aja, mentalnya belakangan gitu. Kenapa sih selembek itu gitu? Iya, ini tuh sudah Gitu. pernah kita bahas di episode yang lama. Udah upload belum ya? Jadi intinya mah begini, em, masyarakat sekarang itu em, standar kebahagiaannya itu sangat tinggi karena mereka itu dikasih ilusi-ilusi kebahagiaan palsu, Oh iya sih. ilusi kebahagiaan semu. Jadi kebahagiaannya tuh nonton TikTok gitu kan, itu tuh dopamin tuh diperes gitu, diperes habis-habisan gitu untuk tetap ada di posisi bahagia terus. Jadi pas dia ada di posisi normal tuh bagi diri tuh adalah penderitaan gitu. Nah, sekarang tuh suami istri mudah cerai. Kenapa coba? Dulu mah waktu saya kecil, suami istri tuh kalau berantem tuh sampai main fisik, sampai lempar-lemparan Ke piring, piring. sampai tetangga semuanya tuh pada keluar ngeliatin gitu. Dulu mah. Tapi teh gak cerai, itu teh lanjut gitu. Dan itu teh sampai puluhan tahun. Nah sekarang kalau ada suami istri yang nggak sampai level itu pun bisa menyebabkan perceraian. Karena apa? Karena standar kebahagiaan kita tuh sekarang menjadi terlalu tinggi. Karena anak-anak bocil gitu, sejak kecil tuh bahagia, anak-anak remaja sejak kecil tuh udah bahagia gitu. Nah jadi kalau dikasih, bahkan yang sekarang fakir miskin, semiskin-miskinnya pun gitu, dia tuh kan scroll HP gitu. Nah jadi emang jadi lembek Betul. Jadi ada orang-orang yang mentalnya. ngerasa wah dia dengan gitu doang bisa dapat ini gitu. Iya, Iya. Dan dia tuh ngebanding-bandingin dengan orang. betul. Atau kadang juga ketika kalau misalkan tadi konteksnya ke wah ini berantem. Jadi kalau misalkan kita berantem terus salah satunya nge-upload di sosial media, komentar orang-orang juga ya udah selesain aja, putusin aja. Hah.